Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat tetap menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu memanfaatkan bulan suci Ramadan semaksimal mungkin. Tidak hanya fokus kepada amalan yang wajib, juga tetap menyertakan amalan-amalan sunnah di dalamnya. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar memelihara amalan-amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Dr. Tunku Haji Ikram Muhammad Amin MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Insyaallah alhamdulillah sehat. Tadi bagaimana Ustaz perjalanan dari tempat Ustaz menuju ke stasiun TVRI? Apa ada macet mungkin Ustaz? Ya, tadi kita dari perjalanan memang dari pondok, Iya. dari pesantren, ya suasana Ramadan jadi agak sedikit mungkin keramaian, Iya. tapi itu biasa karena memang ini dalam konteks tadi ya suasana orang lagi semua mau Untuk berbuka puasa ya Ustaz. puasa itu. Baik Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini menjelang berbuka puasa kita menemani pemirsa semua sekalian berbincang-bincang. Iya. Insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat itu memelihara amalan-amalan sunnah saat bulan suci Ramadan Ustaz. Iya. Nah Ustaz, untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan opening statement atau pembuka tentang tema kita kali ini Ustaz. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahr Ramadan abwabal jannah wa ja'ala sawmahu wiqayatan minan nar wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jammala naharuhu bi fadilati siyam wa zayyana layluhu bi sunnatil qiyam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi oleh Allah barakah umur usia kita, dan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum berjumpa dengan Ramadan kali ini. Alhamdulillah, rahmat dan nikmat Allah, kita sehat, pikiran kita sehat, keluarga kita sehat. Nikmat yang paling besar yaitu kita bisa berkumpul bersama keluarga dan juga kita bisa berpuasa bersama-sama dengan jumlah keluarga yang lengkap. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TVRI Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Nah, amalan sunnah, berbicara amalan sunnah, kadang-kadang umat ini jarang melakukannya. Bisa jadi sebahagian kita meninggalkan perkara ini, padahal perkara sunnah itu ritual ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesempurnaan dari ibadah itu sendiri. Nah, walaupun ibadah sunnah itu bukan syarat untuk sah sebuah ibadah, tetapi banyak fadilah dalam amalan-amalan sunnah. Karena apa yang kita kerjakan
dalam perkara sunat mendapatkan pahala dan tidak berdosa memang orang yang tidak melakukannya. Kan itu demikian definisi itu sunnah. Iya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip dari kitab Syekh Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan secara eksplisit masalah bagaimana amal ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini. Nah, dalam kitab beliau Nihayatuz Zain fil Irsyadil Mubtadi'in, beliau menyebutkan ada amalan memang sunnah tapi banyak ditinggalkan oleh umat. Yang pertama, beliau menyebutkan takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah, kalau kita lihat dari syariat, kapan itu sahur? Setelah tengah malam. Setelah tengah malam itu waktu sahur. Sampai kapan? Ya sampai menjelang fajar. Tapi sunnahnya Nabi SAW mau mendekati terbitnya fajar. Karena memang puasa itu kan min tulu'il fajri, al-imsak. Menahan diri, al-imsaku anil mafturat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Ini definisi secara global puasa itu. Nah, kapan waktu Nabi SAW menganjurkan untuk mengambil sahur? Kalau imsaknya kira-kira 5:30, kita katakanlah 5:30. Ya. Nah, maka di jam 5 ini waktu yang tepat dan sunnahnya yang sangat dianjurkan oleh Nabi mendekati daripada sahur itu sendiri. Mendekati imsak. Karena kenapa? Nah, ini banyak hikmah. Salah satu hikmahnya, kalau kita sahur umpamanya di jam 12 malam, sudah barang tentu kita kadang-kadang ngantuk, pulas tidur, kemudian karena perut kenyang, lupa kita bangun sholat subuh. Nah, pada subuh hukumnya wajib. Nah, kemudian kalau kita melakukannya sebagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW, sudah barang tentu. Karena sebentar lagi imsak, kemudian terus kita ke masjid, terus melakukan sholat subuh berjamaah. Ini keutamaannya. Maka kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, inna fis suhuri barakah. Dalam sahur itu ada barakah. Barakah apa? Barakah segala kesehatan kita karena kita tidak tidur dalam keadaan kenyang. Barakah di situ umpamanya kita tidak terbawa dari sumber penyakit. Betul. Karena memang kita tadi masih dalam keadaan konsumsi makanan. Kemudian barakah dari aktiviti kita supaya kita bisa melakukan aktiviti yang lain, mungkin bisa membantu keluarga, bagaimana bukan sibuk dengan kerjaan-kerjaan kita yang kita selesaikan. Itu satunya. Baik. Nah, yang kedua, sih penting juga saya sampaikan untuk jaga sahur ini. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan. Ma akharu sahur wa ajjalul fitra. Umatku senantiasa dalam kebajikan selama dia menjaga waktu sahur, mengakhirkan sahur dan segera berbuka. Nah, keduanya adalah segera berbuka. Maka orang kita kadang-kadang dalam berbuka ini membanyakkan hidangan. Karena hidangan semuanya kuah belangong, apalagi asam geung, borong. Sehingga kita nantinya ini tarawihnya akan susah. Karena kan Nabi kan menyebutkan, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri. Berbuka itu kalau kalian berpuasa, buka dengan kurma. Dengan kurma. Kenapa kurma sedikit manisan? Nutrisi
yang akan masuk ke tubuh kita mesti memberi kekuatan. Fa illam yajid at-tamra fa'alihi bima'it tahur. Apabila tidak ada nggak ada kurma, umpamanya kita nggak punya kurma, maka dengan air yang bersih, karena itu bisa mencucikan, air yang suci. Seperti itu. Maka tidak mesti kalau kita lihat sunnah di sini sudah barang tentu sunnahnya yaitu berbuka dengan kurma, 2 kurma. Kalau Nabi SAW buka dengan rutab. Ini kalau di Arab tahu nih, rutab ini adalah kurma basah. Nah, kalau nggak ada juga kurma basah, maka apa yang kita pilih alternatif berikutnya yaitu tamrun. Nah, tamar ini adalah kurma kering. Nggak ada juga kurma kering, ya madu lah. Kalau ada madu dan susu, Nabi SAW memilih madu. Milih madu. Sedikit, karena kenapa? Setelah kita berbuka, sedikit berbuka dengan tamar tadi, kemudian kita segera untuk salat maghrib secara berjamaah. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz bicara tentang tema kita yaitu memelihara amalan-amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, memelihara amalan sunnah ini sendiri bagaimana maksudnya Ustaz? Apa seperti kita memelihara tanaman misalnya, kita siram, kita jaga, kita rawat, itu bagaimana dalam konteks memelihara amalan sunnah ketika bulan puasa, Ustaz? Nah, yang pertama kita harus menyadari dulu, sunnah itu mengejar keutamaan pahala, karena ini dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kalau itu sudah ada pada diri kita, maka kita senantiasa untuk menjaga perkara-perkara sunnah ini. Karena kenapa? Karena ibadah itu kita contoh perbuatan Nabi SAW, kesempurnaan ibadah. Nah, kalau ritual ini kita lakukan sebagaimana disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sudah barang tentu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa bilang amal Nabi tidak diterima? Siapa kita akan kita contoh selain Nabi? Dengan kita contoh Nabi SAW, maka kita memelihara amal sunnah ini. Sudah barang tentu kita juga kalau awal-awal ini seperti pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Mungkin menulis dulu, membiasakan, nulislah sedikit di kertas. Kita tulis ini apa, kita akhir sahur, lalu kita jaga. Ini kita akhirkan sahur. Tapi awal-awalnya memang harus kita jaga supaya kita mengakhirkan sahur seperti itu. Nah, baik Ustaz. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu sejenak, Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Siap? Baik, ini dia bintang Al-Fayad Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan jawaban yang tadi Ustaz seputar bagaimana yang dimaksud dengan memelihara amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Silakan. Ini berbicara masalah memelihara amalan sunnah sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya, kita keinginan dulu, dorongan dari diri kita betul-betul untuk menjaga. Menjaga apa? Supaya kita mendapat fadilah dan keutamaan dari puasa itu sendiri. Nah, saya juga ingin saya sampaikan sebetulnya ada juga sunnah umpamanya yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Apalagi kalau di Aceh ini saya lihat nanti di pertengahan Ramadan itu banyak yang buka puasanya diundang dari kampung ke kampung. Ini kan menarik sebetulnya. Tetapi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat kita untuk bisa menjaga sunnah ini. Apa yang pertama yang harus kita jaga? Yang pertama setelah berbuka puasa, kita terus menuju untuk salat maghrib berjamaah. Jangan sampai kita sedih juga. Dikala makanan rezeki Allah telah dititipkan pada kita untuk berbuka, karena sunnahnya berbuka bisa berbuka dulu dengan 2 kurma, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita buka, kita batalkan puasa kita, baru kita membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala ridqika aftartu. Berarti membatalkan puasa dulu baru membaca doa saya. Iya, ada 2 nih. Ini dua-dua dibolehkan. Gitu. Tapi ini yang saya baca ini lebih utama. Membatalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita batalkan dulu puasa kita. Lalu kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala ridqika aftartu. Nah, kalau kita umpamanya membaca doa juga dulu boleh juga. Ada yang memimpin ya. Kalau dipimpin rame-rame. Biasa pas buka puasa bersama. Di depan kenduri itu kan orang buka puasa bersama. Dipimpin, kita berdoa bersama sebelum berbuka. Ini bisa juga karena susah juga kita pimpin doa lagi makan lalu kita pimpin doa. Ini. Dan dalam kitab yang Nihayatuz Zain fil Irsyadil Mubtadi'in, dua-duanya dua-duanya ada sumbernya. Demikian. Masya Allah. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz bicara tentang memelihara amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan Ustaz. Apa sih urgensi sebenarnya dari memelihara amalan sunnah ini? Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa kan bulan suci Ramadan kan cukup yang wajib-wajib aja. Saya kan puasa, saya menjaga biar puasa saya nggak batal. Kemudian saya kan sholat juga, kan itu aja udah cukup. Ngapain tambah-tambah lagi? Ya ada capek aja katanya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Nah, puasa ini kan hukumnya pertama wajib. Nah, ini jelas Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Hai orang-orang yang beriman, kuwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum.
sebagaimana telah kuwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum umatmu Muhammad. Ya. Karena lawan khitab itu Rasulullah. Ya Rasulullah. Untuk apa target puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan nantinya selesai bulan suci Ramadan, selama lebih kurang 1 bulan kita memperoleh predikat. Insya Allah takwa. Seperti kita kuliah juga, kita peroleh S1, S2. Nah, sudah barang tentu untuk memperoleh predikat yang terbaik, mesti kita harus menjaga kesempurnaan dari ibadah itu sendiri. Itu dia, baik. Maka penting sekali untuk kita jaga amal sunnah-sunnah ini. Untuk apa? Supaya predikat kita istimewa, tidak makbul, apalagi mardud. Berarti tidak hanya fokus kepada yang wajib-wajib saja, kalau bahasanya fokus masuk kuliah aja, tapi menjaga hal-hal menjaga perasaan dosennya, menjaga tugas-tugas yang diberikan, tugas tambahan itu biar kita mendapatkan hasil yang maksimal, jangan makbul. Nggak makbul aja. Atau mardud malah. Masya Allah. Kita perlu mumtaz. Itu dia. Makanya kita juga menerapkan atau mempraktekkan amalan-amalan sunnah ini. Berarti begitu Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kan dari sekian banyak amalan-amalan sunnah nih, kan banyak kali amalan-amalan sunnah Ustaz. Nah, amalan sunnah apa yang seringnya tersilap atau terlupakan atau terlewat untuk dikerjakan oleh kebanyakan orang nih Ustaz? Nah, tadi sudah saya jelaskan ini juga sering mengakhirkan sahur. Betul. Apalagi anak-anak muda ini kan susah. Apalagi sekarang anak muda dia bergadang, nanti jelang subuh dia sudah tidur, maka dia coba di kantin-kantin atau di kafe-kafe dia langsung bersahur. Nanti ini yang bahayanya, nanti menjelang subuh sudah tidur. Kemudian amalan sunnah ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu yang utamanya adalah selain yang qiyamul lail, itu bersedekah. Sedekah ini kan jarang orang lakukan. Betul. Karena kalau bersedekah ini kan tidak mesti nunggu kaya. Orang memahami umpamanya sedekah itu tunggu kaya, tunggu berkecukupan. Sedekah itu bisa fisarra dalam kata agama, yaitu dalam keadaan kita lapang. Punya rezeki kita itu wajar. Orang punya rezeki kemudian bersedekah wajar. Tapi wafid darra, ini yang susah. Orang lagi uang tidak ada, kemudian apapun tidak ada, kemudian dia mau bersedekah. Maka Nabi SAW kalau sedekah yang dilakukan betul-betul di bulan suci Ramadan ini, pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan ibadah puasa. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajrihi. Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala besar orang yang melakukan puasa itu sendiri. Nah, saya kasih contoh yang sederhana ya. Imam Ali bin Abi Thalib. Itu disebutkan, saya membaca artikel bagaimana istri beliau, yaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Nabi diberi 2 roti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali karamallahu wajah pulang ke rumah, tiba-tiba belum sempat duduk diketok pintunya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Ali membuka pintu. Nah, apa yang Imam Ali dapati? Rupanya seorang pengemis. Masya Allah. Seorang pengemis. Kata, ya Ali, kuntu ju'an. Aku lapar sekali ya Ali. Ali tadi 2 roti. Terpikir oleh Ali, aku ada 2. Aku bagilah 1. Nah kemudian di masa itu juga datang lagi pengemis yang kedua. Nah datang lagi pengemis kedua, padahal ini masa sempit. Tadi punya 1. Punya 1 masih bagilah. Masih bisa bagi. Ini tidak ada lagi, tinggal 1 lagi.
Datang lagi. Diketok pintunya. Dibuka oleh Imam Ali. Ali karamallahu wajahu. Man dibuka pintu, dilihat lagi orang pengemis tapi bawa anak. Oh, masya Bawa Allah. anak. Ya Ali, kama tarani, kau lihat. Kau lihat, jangan lihat aku ya Ali, lihatlah anakku. Ali meneteskan air matanya. Iya. Ali meneteskan air matanya. Aku cuma punya sepotong roti. Betul. Aku bagi untukmu, atau kau ambil semua atau aku ambil setengah. Diambillah oleh Imam Ali karena kasihan dibawa dan dikasih satu potong, tidak dikurangi. Nggak dikurangi. Sehingga Imam Ali mengatakan, aku masih beri kesehatan hari ini ya Allah. Masya Dan mudah-mudahan akan datang rezeki berikutnya untuk. Nah, ini memberi contoh bagi kita apa? Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita mampu melakukan amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlomba-lomba untuk bersedekah. Betul. Saya di Saudi umpamanya, Iya. di kala umrah itu orang berlomba-lomba sedekah, orang-orang kaya, orang-orang muhsinin ya. Iya. Bahkan dia letakkan makanan, diletakkan uang 50 rial sampai 100 rial supaya orang mau ngambil makanan. Iya. Dipanggil, ada agennya. Ada agen orang ya apa istilahnya. Kalau kita tim ses lah. Iya. Kalau sekarang pemilu kan tim ses. Dia ada agennya. Ayo, fadal. Futur, ayo. Jadi panggil kita untuk ini, untuk takjil, ayo. Akhi, tal, dipanggil kita. Kita datang. Tadi ada juga orang kita umumnya lihat berapa uangnya. Ini 50 rial, ada yang 100. Betul. Dipanggil, ditarik kita untuk ambil makanannya. Begitulah orang berlomba-lomba. Di Mesir umpamanya, di mahasiswa saya di Mesir, ya saya kebetulan pimpinan pesantren. Betul. Jadi saya selalu berdialog dengan alumni kita yang ada di Mesir, di Timur Tengah. Itu banyak orang-orang muhsinin waktu buka puasa, mereka buka pintu di maghrib sudah ada yang apa namanya, sangkutin apa yang nama? sangkutin makanan. Kemudian bahkan sampai 3, 5. Sedangkan jumlah yang ada di rumah cuma 3 atau 2. Iya. Begitu juga di waktu sahur. Begitulah orang Islam diutamakan untuk berlomba-lomba. Mungkin kalau di Aceh masih sedikit ya. Seharusnya pengusaha-pengusaha yang punya perhotelan, kemudian pengusaha yang di sinilah waktu dia beramal. Nah, itu dia. Waktu melakukan ibadah, yaitu ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu banyak bersedekah. Banyak bersedekah, Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian Ustaz, ketika seorang ingin melakukan amal-amalan sunnah nih Ustaz, apakah cukup dengan dia bermodalkan semangat saja Ustaz? Atau perlu ada modal lain? Apa mungkin seperti ilmu biar nggak salah atau bagaimana itu Ustaz? Iya, kita beramal itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, apakah kita tidak bisa melakukan? Pasti bisa. Ya. Tidak ada yang nggak bisa kita lakukan. Betul. Contoh umpamanya, qiyamul lail, salat di tengah malam. Katakanlah salat tarawih umpamanya. Semua kita mampu melakukannya. Oh, persoalannya baju kita ndak mewah, ndak bagus, itu persoalan lain. Tapi yang intinya pakaian kita itu suci. Ya. Kita qiyamul lail, orang kaya qiyamul lail, orang miskin qiyamul lail. Ini jangan sampai orang miskin sudah miskin nggak mau qiyamul lail, orang kaya nggak juga mau qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan kebutuhan kita dengan Allah. Betul. Kita dialog dengan Allah itu tok lewat salat. Maka bagi orang yang tidak mau berbicara dengan Allah, itu dia tidak mau salat. Bagaimana kita meminta sesuatu dengan orang sajalah. Filosofinya kita ingin minta sama ayah. Betul. Kita tidak pernah berbicara dengan ayah kita. Apakah ayah kita akan memberikan? Kan tidak. Bagaimana dengan Allah? Sedangkan Allah menciptakan kita. Lalu kita sombong, tidak datang kepada Allah untuk memohon, memintanya rizki atau meminta keperluan kita kepada Allah. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, bagaimana sih cara, ini kan cara agar kita bisa memelihara amalan sunnah ini Ustaz? Karena kan kadang-kadang orang itu enggak tahu cara untuk memeliharanya itu Ustaz. Nah, kadang dia asal-asalan aja, hari ini sempat buat ya, sempat, besok ya
nggak sempat ya nggak sempat. Ada nggak cara agar memudahkan seseorang itu dari sebelumnya ogah-ogahan untuk melakukan amal sunnah, dengan cara yang kita berikan ini mereka bisa mudah untuk melakukan amal sunnah, Ustaz? Oh iya, sebenarnya ada strategi juga strategi lah. untuk menjaga amal sunnah ini. Nah, betul. Kita mulai dari hal yang kecil. Contoh apa? Hal yang kecil itu kadang-kadang kita lupakan. Betul. Dulu di Aceh Ya. ada tradisi dan itu bisa diikuti seperti pada generasi berikutnya. Afsyus salam, menebarkan salam. Kan sederhana. Sederhana. Tapi hari ini tidak ada lagi orang yang pergi ke kampung mengatakan salam, nggak ada lagi. Mau mamanya hai, buah. Nah, lebih kepada itu, Betul. hai buah. Ya, sebenarnya assalamualaikum. Iya. Nah, lalu berkewajibanlah bagi orang yang mendengarkan salam, waalaikumsalam. Kita berdoa Iya. kepada orang tersebut. Nah, setelah kita berdoa, orang itu juga membalas doa. Dan ini kan sudah ditinggalkan. Ya, Memulai dari hal yang kecil, Kecil. membiasakan yang kecil, baru kita membiasakan hal yang besar. Nah, yang kedua, berdoa Nah, kepada Allah. Kita selalu lupa pada berdoa kepada Allah. Kita yakin bahwasanya Allah memberi pahala. Allah yang membalas ganjaran-ganjaran apa yang kita lakukan, amal ibadah kita. Tapi kita lupa berdoa kepada Allah. Kalau perlu kita meneteskan air mata, ya Allah, bulan Ramadan kali ini Engkau jumpakan aku, ya Allah. Aku masih umur panjang, bisa jumpa dengan anak, bisa jumpa dengan istri. Masih ada ku tengok anak-anakku makan bersama cucu-cucuku, ya Allah. Belum tentu, ya Allah, Ramadan yang akan datang aku masih berjumpa seperti ini, ya Allah. Muliakan aku dan keturunanku, ya Allah. Supaya anak-anakku, cucu-cucuku menjaga sunnah Nabimu. Didoakan. Iya. Orang tua kadang-kadang hal seperti ini tidak didoakan kepada anak. Nah, ya Allah, biasakan anak-anakku dengan sunnah Nabimu, ya Allah. Kata orang tua kau lagi mudah rezeki, berkaya, bermalim, yang lagi ni. Kau rasa itu. Kebanyakannya gitu. Rezeki berkaya, bermalimnya teragak ni. Seharusnya ada adab doa, umpamanya wudu, bersuci, kita dalam keadaan suci. Kalau perlu kita lagi salat duha, gitu. habis itu kita mendedahkan tangan kita kepada Allah, membaca tahmid dulu, memuji Allah. Berselawat. Habis itu berselawat, habis itu berdoakan kedua ibu bapak kita, betul. habis itu baru berdoakan ke keluarga kita. Kan ada tata tertibnya. Iya. Seperti itu. Enggak langsung to the point, Enggak Ustaz. Kalau anak minta sama ayah, nggak ada angin, nggak ada hujan, ayah uang. Apa nih, bantu-bantu dulu ataupun apalah dulu, Ustaz. Masya Allah. Nah, menarik Ustaz, kan di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan amal-amal baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Adapun tujuan akhirnya seperti yang Ustaz sampaikan di awal tadi, la'allakum tattaqun, untuk mencapai predikat takwa. Nah, apakah dengan memaksimalkan amalan-amalan sunnah ini dapat memudahkan kita untuk dapat mencapai predikat takwa itu, Ustaz? Ya. Kita maksimalkan ibadah sunnah, itu sudah barang tentu. Masya Allah. Karena kita bahkan dalam satu bulan itu Allah sendiri memberi sugesti pada kita. Apa sugestinya? Yang pertama, Allah beri dalam bulan suci Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Iya. Kalau malam Lailatul Qadar kan perkara sunnah. Betul. Karena malamnya kita, ritual yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan adalah salat qiyamul lail, memperbanyak itikaf. Betul. Ya, ya seperti itu. Nah, memperbanyak sedekah kan di malam hari yang kita lakukan itu. Nah, nggak mungkin di siang hari. Kenapa Allah mendetakkan Lailatul Qadar itu di malam hari? Bahkan di 10 terakhir. Supaya kita berlomba-lomba untuk sedikit lagi kita mau kumlot, sedikit lagi mau final kita. Masa kita menyerah? Sehingga Allah memberi bonus di malam-malam yang ganjil atau 10 malam yang terakhir. Allah beri bonus itu untuk apa? Untuk kita punya semangat dan sugesti kita untuk memperoleh ketakwaan itu sendiri. Oh, Masya Allah. Berarti
tidak bisa diremehkan ataupun jangan diremehkan sama sekali amalan-amalan sunnah ini Ustaz. Tidak Karena, bisa ya, karena memang berdampak kepada kita dapat memperoleh Lailatul Qadar dan juga dapat berdampak kepada kita bisa mencapai predikat takwa Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan bincang-bincangnya kita Ustaz. Kemudian Ustaz, saya teringat kasus kekinian atau kejadian real di lapangan nih Ustaz ya, khususnya di kampung-kampung, peristiwa yang terjadi ketika berbuka puasa Ustaz. Nah, ini kan banyak hal yang terjadi, apa ketika berbuka puasa orang main rebut-rebutan buka-bukaannya, ataupun ada juga kalau di Munasah kan ada nasi kulah apa namanya itu kan, itu dibuka dulu, disortir dulu sama dia. Ada juga yang kasus yang miris juga sekarang saat itu,
soal buka puasa, jadi mereka kan lihat imsakiyah, Imsakiyah. buka puasa jam sekian-sekian. Tapi mereka berbuka puasa sesuai jam mereka. Itu aneka kasus-kasus yang terjadi seputar berbuka puasa, Ustaz. Mungkin bisa Ustaz tanggapi bagaimana itu, Ustaz? Sebenarnya sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya segera untuk berbuka ini sunnah. Iya. Adab bagaimana berbuka jauh lebih sunnah. Jauh lebih sunnah. Nabi mencontohkan bagi kita berbuka sebentar dulu dengan 2 kurma atau air yang bersih, mungkin kue beberapa potong lah kalau kita inginkan kata kita, lalu kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Nah, kalau hal itu tidak mampu karena kita katakanlah seperti kenduri kan susah juga, ya kan? Di kampung-kampung di menasah-menasah. Nah, ini jangan sampai ini merusak syariat. Apa yang ingin kita sampaikan bahwasanya kalau udah dihidangkan kenduri yang sudah ada, ya kita juga membuka makanan dengan tadi tasamu. Ya, betul. Semua kawan-kawan kita dapatlah yang hadir undangan di kampung. Jangan sampai buka belum makanan sudah habis diambil, bawa pulang. Dibungkus bawa pulang. Bawa plastik sedangkan lagi. ingin berbuka dengan air putih. Terakhirnya apa? Mangai rumah daripada ada jak kenduri. Nah, itulah kesedihan pada saudara kita itu tidak dosa. Bagi kita yang melakukan perbuatan ini kan perbuatan ini sering kita lakukan tapi nggak tahu itu menyakiti saudara kita. Kata Rasulullah, tidak beriman seorang hamba, tidak beriman dari umatku kalau dia tidak cinta saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya. Bagaimana makanan yang telah ada yang dihidangkan mungkin di rumah para orang tua kita, orang kampung kagak persiapkan supaya orang yang buka puasa. Terus nana tengku kadana ulama na tokoh-tokoh kadana kita tunggulah sejenak. Mau menjelang berbuka kan kita hadir sejenak. Betul. Kemudian ya memperbanyak baca doa lah. Kalau nggak baca doa ya berzikirlah. Sesudah berbuka ya khud mayalika lah. Nabi SAW kalau makan itu menganjurkan khud mayalika di yang dari sekitar kita terbatas lah. Enggak mungkin kita di tempat orang kita ambil kan ada. Iya, biasanya gitu Ustaz. Sang ide mangga ni. Nah, ide mangga kena kurang. Nyobo ide udah ide apa. Boleh kita kalau gitu kita mau kita pisahkan saudara kita. Bolehlah di itu kayaknya agak menarik. Lu bantu kan bisa berbagi seperti itu. Nah, maka kenduri yang kita buat itu tadinya kita berniat untuk bersedekah, mendapat pahala sedekah, jangan sampai mengurangi pahala orang yang berniat sedekah tadi, karena memang perbuatan-perbuatan sebahagian atau beberapa orang oknum lah kita kata di antara kita sehingga membuat hati saudara kita yang ingin berbuka betul-betul dia terluka sebab tadi makanan, padahal makanan itu rahmah. Ya, mungkin ada amalan-amalan sunnah lain Ustaz yang mungkin ya sering diabaikan, sering dilupakan mungkin Ustaz. Ya, ini amalan sunnah yang sederhana, tapi mudah diamalkan. Apalagi hari ini ada HP kan, mudah. Android ini membantu kita juga kalau kita bisa menggunakan. Tapi kalau kita menjaga dengan Android bahkan merusak pandangan mata kita, bisa lihat yang tidak baik. Maka pada bulan Ramadan, tidak hanya bulan Ramadan, di bulan yang lain juga tutup Android ini karena merusak amal ibadah kita. Nah, kalau itu mampu ya kita membuka hari ini di mana-mana kita bisa baca Al-Qur'an. Ratil Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena pahala yang paling besar yaitu juga mudah dilakukan yaitu membaca Al-Quran itu sendiri dan mudah dilakukan anak-anak muda itu. Nah baik Ustaz, mungkin ada closing statement ataupun ya pesan-pesan seputar tema kita yaitu memelihara amalan-amalan sunnah dalam bulan puasa untuk pemirsa. Persilahkan Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan memberi kesempatan pada kita untuk mengamalkan perkara-perkara sunnah. Perkara sunnah ini penting karena kenapa?
dengan kesempurnaan sunnah, sempurnalah ibadah kita. Sehingga nanti target dari bulan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti juga di luar bulan suci Ramadan umat ini mampu mengamalkan sebagaimana dia amalkan di bulan suci Ramadan. Dia menahan lapar di bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan bagaimana dia menahan sesuatu yang lain yang jauh lebih mudah sebetulnya, bukan hak dia, nggak usah diambil di kantor-kantor umpamanya kita, apa di tempat-tempat kerja kita, itu bukan hak kita, hak orang lain. Maka kita menjaga diri kita, menahan bagaimana kita mampu menjaganya bulan puasa, yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan kita insya Allah mampu juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah di luar bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi dapat kita ambil ibrahnya, dapat kita ambil pelajarannya pemirsa, hingga bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam bulan suci Ramadan yang masih tinggal beberapa hari ke depan lagi insya Allah. Adapun kesimpulan ataupun poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz tadi, beliau pernah menyampaikan bahwa sunnah sering ditinggalkan, yaitu adalah sahur dan berbuka. Ingat, sahur kita pasti sahur, berbuka kita pasti berbuka, tetapi ingat ada sunnah di dalam sahur dan berbuka. Jangan lewatkan hal yang pasti kita lakukan itu dengan meninggalkan sunnah-sunnah di dalamnya. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa sunnah mengejar keutamaan pahala. Melakukan amalan sunnah adalah bertujuan untuk mengejar keutamaan mendapatkan pahala. Dan pahala dari amalan sunnah ini dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan jika terdapat di dalam bulan suci Ramadan yang kita terlewati misalnya. Kemudian untuk melakukan sedekah di bulan suci Ramadan tidak hanya ketika kita mempunyai lebih, tetapi ketika kita memiliki sesuatu yang pas-pasan juga kita harus bersedekah semampu kita. Mungkin itu saja untuk bincang-bincang kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.